Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 21 Juli 2020 dalam pekan ke-16 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan pertama dari kitab Nubuat Mika, bab 7 ayat 14 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Kedua bacaan liturgi hari ini bicara tentang relasi. Relasi dengan Tuhan sebagai orang beragama dan orang beriman, dan relasi dengan sesama sebagai makhluk sosial dalam sebuah persekutuan. Relasi yang baik dengan Allah membuat orang akan merasa dekat dengan Allah dan dia berada dalam lingkaran kasih Allah. Sebaliknya, relasi yang tidak baik dengan Allah membuat orang merasa terlempar, merasa jauh, merasa terbuang dalam hidup bersama dengan Allah. Demikian juga ketika orang memiliki relasi yang baik dengan sesamanya, dia akan merasa dekat dengan sesamanya dan melihat mereka sebagai saudari-saudaranya sendiri, sebagai orang tuanya, sebagai ibunya, dan sebagai bapaknya. Sebaliknya, ketika relasi kurang baik, maka orang lain yang berada di luar dirinya, sesamanya itu, bukan siapa-siapa. Mereka bukan saudari-saudaranya. Bahkan mungkin saja orang lain itu dilihatnya sebagai musuh yang harus disingkirkan. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan yang pertama hari ini dari Nubuat Mika memperlihatkan bahwa ada rasa terbuang, ada rasa terlempar dari hidup bersama dengan Allah yang dialami oleh bangsa Israel. Mengapa itu terjadi? Karena hubungan yang kurang baik dengan Allah yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel. Dosa dan kesalahan yang mereka lakukan terhadap Allah membuat mereka merasa Allah jauh dari mereka dan membuat mereka merasa dirinya terlempar dan terbuang. Itu yang diceritakan dalam bacaan yang pertama. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan kepada para muridnya dan kita sekalian yang saat ini mendengarkan sabdanya untuk membangun relasi tidak pertama-tama atas dasar hubungan darah, tetapi Yesus mengajak kita untuk membangun persekutuan, membangun relasi dengan sesama atas dasar melaksanakan kebenaran-kebenaran Allah, atas dasar melaksanakan kehendak Allah. Dengan cara seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, maka kita bisa bersaudara dengan siapapun, dimanapun, dari golongan manapun, dari suku manapun, dari agama apapun. Sejauh kita semua melaksanakan kebenaran-kebenaran Allah, sejauh itu mereka adalah saudari-saudara kita. Saudari dan saudara yang terkasih, hidup kita zaman ini sudah tidak waktunya lagi membangun kehidupan dan relasi yang eksklusif. Saat ini kita mesti membangun persekutuan, membangun relasi secara inklusif, sehingga kita bisa bersaudara dengan siapapun. Siapapun kita lihat sebagai adik, kakak kita, saudari, saudara kita, orang tua kita, bapak kita,
ibu kita. Dan ini yang membuat hidup dalam persekutuan, relasi akan bertumbuh dan berkembang kepada kesempurnaan, karena memang itulah yang diharapkan oleh Allah sendiri. Semoga kita menjadi manusia yang terbuka dengan siapapun, melihat siapapun sebagai bapak kita, ibu kita, saudari kita, saudara kita. Mari kita bangun relasi yang baik, supaya persekutuan yang tercipta adalah persekutuan yang terbuka untuk siapapun. Bukan waktunya kita menutup diri, tapi kita mesti membuka diri, menerima siapapun yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.